Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Rencana Produksi Kebun Kelapa Sawit PT DDM tahun 2021 yang beranggotakan Ramli Pekpahan dengan NIM D1A020082, Rinza Ar-Rahman dengan NIM D1A020083, Maharanita Emerinta dengan NIM D1A020085, Ferdian Rizky Pratama dengan NIM D1A020086, dan Asmawati dengan NIM D1A020087. Rumusan masalah yang akan kami bahas yaitu mengenai tindakan apa yang harus dikerjakan, apa sebabnya tindakan tersebut, di mana tindakan tersebut dilakukan, kapan tindakan tersebut dilakukan, siapa yang akan melakukan tindakan tersebut, bagaimana melakukan tindakan tersebut. Sebelum membahas 5W tambah 1H mengenai rencana produksi kebun kelapa sawit PT DDM tahun 2021, kita harus menyusun perencanaan. Perencanaan adalah fungsi untuk merencanakan tujuan yang ingin dicapai organisasi. Secara operasional, tujuan organisasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan profit dan tujuan non-profit. Organisasi bertujuan profit harus menentukan besarnya produksi, target penjualan, serta biaya yang akan dikeluarkan. Dengan membandingkan pendapatan dan biaya-biaya yang dikeluarkan, organisasi bisa mengetahui profit yang mereka peroleh. Sementara itu, organisasi non-profit harus menetapkan berbagai variabel yang dapat memuaskan para pelanggan atau masyarakat. 1. Tindakan apa yang harus dikerjakan? Tindakan yang harus dikerjakan, yang pertama, mengecek bagaimana kemampuan produksi perkebunan terlebih dahulu. Yang kedua, mengecek kemampuan kapasitas alat produksi yang ada. Yang ketiga, pembentukan unit kebun berdasarkan luas areal konsesi baru yang akan dikelola. 4. Waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk proyek pembangunan seluruh areal konsesi baru sampai tanaman menghasilkan. Dan yang terakhir, proyek produksi 10 tahun. Yang kedua, apa sebabnya tindakan tersebut? Tindakan ini dilakukan sebagai langkah awal yang dilakukan oleh manajer PT DDM dalam proses merencanakan tindakan yang tepat untuk diambil dan direalisasikan guna mencapai tujuan atau target yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Juga untuk mengetahui besarnya pembiayaan yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Yang ketiga, di mana tindakan tersebut dilakukan. Identifikasi terhadap lokasi yang sesuai untuk kantor, gudang, dan tempat tinggal. Identifikasi terhadap lokasi yang akan digunakan untuk pembibitan, mempertimbangkan persyaratan lokasi pembibitan, penyusunan rencana kerja dan biaya pembibitan. Penentuan lokasi jalan masuk dengan mempertimbangkan hasil survei tinjau. Lahan jalan masuk dibebaskan sekitar 5 cm. Pembuatan parit perbatasan di sepanjang jalan, sisi kiri dan sisi kanan jalan. Yang keempat, kapan tindakan tersebut dilakukan? Rencana operasional, perencanaan terhadap kegiatan operasional dan bersifat jangka pendek. Kegiatan perencanaan seorang manajer PT DDM akan dilaksanakan pada hari Rabu 10 Februari 2020. Kelima, siapa yang akan melaksanakan tindakan tersebut? Yang pertama, panitia perencanaan. Masing-masing panitia membawakan misinya untuk menghasilkan suatu rencana dengan harapan rencana yang dibuat akan lebih baik. Yang kedua, bagian perencanaan. Suatu unit dalam organisasi yang bertugas khusus membuat rencana dan tidak ada unsur perwakilan yang mewakili bagian suatu organisasi. Yang ketiga, tenaga staf. Ada dua kelompok fungsional, yaitu pertama, pelaksana. Tidak disamakan dengan pemimpin, yaitu kelompok yang langsung menangani pekerjaan, misalnya karyawan dan karyawati perusahaan. Yang kedua, staf atau pemikir. Kelompok yang tidak secara langsung menghasilkan barang atau produk,
perusahaan yang bertugas untuk menganalisa fakta untuk kemudian merencanakan sesuatu guna. Selain itu juga, manajer sangat ikut andil dalam kegiatan perencanaan produksi perkebunan kelapa sawit PT DDM. Pertama, manajemen tingkat atas atau top level management merupakan manajer yang bertanggung jawab atas kinerja manajemen organisasi secara totalitas. Yang kedua, manajemen tingkat menengah atau middle level management merupakan manajer yang terletak di dasar manajer tingkatan atas. Mereka umumnya memegang jabatan dengan nama jabatannya seperti General Manager, Plant Manager, Factory Manager, Regional Manager, maupun Division Manager. 6. Bagaimana cara melaksanakan tindakan tersebut? Cara kita dalam melaksanakan tindakan tersebut dengan cara menentukan terlebih dahulu strategi dan tindakan yang akan dijalankan. Kita juga secara khusus berfokus dalam bekerja sama dengan masyarakat setempat di dalam maupun di luar areal perkebunan. Kita harus mampu bekerja sama dan melibatkan antara konsumen dan produsen ke dalam upaya konservasi melalui pendekatan menyeluruh meliputi pemetaan partisipatif. Saya akan menjelaskan sedikit bagaimana cara melaksanakan strategi dan tindakan yang akan dijalankan. 1. Peningkatan luas tanam dan peningkatan produksi tanaman sawit pada lahan gambut melalui kebijakan Pemda dalam mendukung pengembangan sawit sebagai komoditas penghasil devisa pembiayaan bank, ketersediaan tenaga kerja, tingginya permintaan pasar, serta faktor letak geografis. 2. Luasnya lahan, sifat gambut yang kaya bahan organik, kesiapan perusahaan, dan dukungan teknologi yang terus berkembang akan dapat meningkatkan produktivitas dan perbaikan produk kelapa sawit yang dihasilkan. Itulah hasil presentasi kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan selamat siang.